I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di dalam pertemuan diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Riada selaku pemandu acara kita pada siang hari ini. Kemudian Perkenalkan, saya Novia Fitria Putri, NIM A1B 022049 dari tim Kontra. Saya Fitrun Rafizah, NIM A1B 022063 dari tim Kontra. Saya Putri Aprilia, NIM A1B 022051 dari tim Pro. Saya Widya Ramasari, NIM A1B 022064 sebagai tim Pro. Oke, baiklah, tema kita yang akan kita bahas untuk didiskusikan pada siang hari ini yaitu terkait tentang pengaruh budaya dan hiburan luar negeri terhadap muslim yang ada di Indonesia. Mungkin sebelumnya bisa kita minta pendapat dari masing-masing kelompok, yaitu dimulai dari kelompok Pro. Baik, menurut saya perkembangan budaya hiburan yang dari luar negeri sangat pesat, apalagi sekarang marak musik Korea, terus film Jepang yaitu waifu dan Thailand. Itu semua wajar kita idolakan untuk menghibur diri kita di waktu luang. Namun untuk urusan agama kita tidak akan meninggalkannya karena kita sudah dewasa, jadi kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi wajar-wajar saja kita mengidolakan mereka, dan juga dari di situ kita bisa mempelajari bahasa mereka, dari kita menonton film, mendengarkan musik, dan juga kita juga tahu budaya mereka itu seperti apa bila kita ingin insya Allah mungkin bisa mengunjungi negara mereka. Jadi mungkin makanan yang kita harus makan itu apa dan lain sebagainya. Sekian. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Widya. Berikutnya mungkin ada tambahan dari saudari Putri, dipersilakan. Menurut saya setuju aja dengan perkembangan budaya dan hiburan tersebut, dan di mana pendapat tersebut dapat membuat muslim di Indonesia mendapatkan pengetahuan atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, dengan adanya perkembangan dan hiburan tersebut, muslim di Indonesia dapat mengikuti perubahan tata nilai dan sikap yang semula irasional menjadi rasional, dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, negara luar dapat memberikan kemudahan kepada muslim di Indonesia dalam beraktivitas dan mendorongnya untuk berpikir lebih maju. Oke, terima kasih kepada saudari Putri. Berarti dari penjelasan dari saudari Widya dan Putri tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan kita mengidolakan dan mengetahui budaya dari luar negeri, itu dapat memperoleh impact-nya itu dari segi positifnya itu dengan menambah pengetahuan ya. Dan juga bisa nanti kalau kita berpeluang dan berkesempatan untuk mengunjungi negara-negara tersebut, kita sudah mengetahui informasi-informasi tertentu ya. Oke, baiklah, lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok kontra. Silahkan untuk memaparkan pendapat kalian. Menurut saya tidak setuju, karena ketika para muslim mengikuti perkembangan budaya luar dan hiburan luar negeri, bisa saja para muslim mengikuti gaya trennya, tingkah lakunya, seperti misalnya cowok memakai menggunakan tato, menggunakan piercing, perhiasan dan lain sebagainya. Kan itu dalam Islam hukumnya tidak boleh, haram. Oke, baik, terima kasih banyak pada saudari Novia. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan dari saudari Vivi. Saya pribadi juga tidak setuju jika para muslim mengikuti perkembangan budaya dan hiburan luar negeri. Karena kan para muslim tidak seharusnya mengikuti perkembangan budaya yang jelas-jelas sangat tidak patut diikuti oleh para muslim. Itu kan dapat membawa pengaruh buruk bagi kita. Misalnya dapat kita lihat dari cara berpakaian yang
orang-orang luar negeri pakai, hampir semua pakaiannya itu tidak menutup aurat. Atau dapat kita lihat juga dengan hiburan-hiburan mereka yang misalnya sering ke klub atau sering minum minuman alkohol atau minuman keras. Itu kan juga sangat tidak boleh untuk dilakukan oleh para muslim. Jadi itu kayak menentang syariat-syariat dalam Islam. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Jadi ada plus minusnya ya. Terus seperti yang kita ketahui banyak nih para tokoh-tokoh pemuka agama seperti ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu. Salah satunya Ustadz Abdul Somad yang pernah memaparkan pendapatnya bahwa kita itu nggak boleh mengidolakan orang-orang Korea, misalnya artis Korea gitu, karena itu dikatakan akan membawa pengaruh yang buruk terhadap kita kaum muslimin. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana pendapat teman-teman terkait statement tersebut? Mungkin dari pihak Menurut saya hal tersebut salah karena banyak ustadz atau yang lain mengatakan hal itu wajar-wajar saja untuk mengidolakan K-pop atau lainnya. Asalkan jangan melupakan ibadah, seorang muslim tidak akan diterpa masalah jika bisa menempatkan idolanya agar tidak melebihi kecintaannya mereka kepada Rasulullah. Dan juga banyak manfaat kita juga menyukai K-pop, seperti mungkin kita terjauh dari zina dan lain sebagainya. Dan juga banyak karena seseorang itu tidak mempunyai pendamping untuk menceritakan masalahnya dan untuk melampiaskan kesalahannya atau apa. Jadi mereka bisa menghibur diri mereka itu melalui menonton K-pop atau K-drama atau nonton Thailand mungkin. Karena kalau kita menyimpan, tidak menghibur diri kita bisa depresi. Terus juga seseorang muslim juga mampu memilih mana yang salah yang salah dan buruk dalam mengidolakan idola mereka, asalkan bisa bijak dalam persoalan hidup lainnya, seperti saat azan bisa dimatikan lagu yang sedang didengar dan langsung menunaikan sholat tanpa ditunda-tunda. Oke, terima kasih atas penyampaian ini. Mungkin ada tanggapan dari kelompok kontra terkait pemaparan telah disampaikan oleh saudari kita. Ya, silakan saudari Vivi. Kan tadi katanya jika kita tadi katanya jika kita mengidolakan seseorang atau orang-orang luar itu, katanya tadi menghindari zina. Kenapa dikatakan begitu? Kan kalau kita mengidolakan seseorang itu kan nggak mungkin kita nggak menghayal mereka, nggak kita Tanpa sebab ya itu kan juga zina. Jika kita menghayal, sering memikirkan mereka gitu, itu juga zina mengira kan? Oke. Oke, baik, atas tanggapan dari saudari Vivi. Gimana menurut kelompok pro, saudari Widya atau mungkin saudari Putri yang menambahkan? Bagaimana, silahkan. Menurut saya sedikit ya, kan kalau kita tuh mengidolakan seseorang itu mesti kayak mungkin contohnya tuh wibu, mereka tuh menutup diri mereka, jadi kayak dia tuh terhindar dari hal-hal yang di luar itu. Terus untuk pemikiran itu mungkin mereka bisa alihkan dengan mengaji atau lain hal, karena mungkin memang pikiran itu bisa merusak kepala kita, sebetulnya pikiran kita. Jadi untuk menghindari hal itu mungkin kita bisa menggantinya dengan hal yang lain. Bagaimana? Apa mas mau ditambahkan lagi? Jadi saudari ya mungkin apa? Ada?
saya izin masuk ya dari dia. Tadi kan dijelaskan bahwa pemaparan yang telah disampaikan tadi ada beberapa dampak positif dari kita yang mengidolakan dan mengikuti budaya dan hiburan dari luar negeri. Sebutkan tadi ada Korea ya, ada Thailand, terus dan Jepang dan segala macamnya. Nah, saya sini ingin menekankan tadi katanya kalau kita mengidolakan itu kan, otomatis kita mengidolakan seseorang itu setidaknya kita bakal menjadikan orang tersebut menjadi role model dalam hidup kita kan. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah orang yang kita idolakan misalnya artis Korea, Thailand, terutama Thailand. Di Thailand itu kan terkenal akan kebebasannya, kapitalisme, sistem kapitalismenya, dan terkenal akan LGBT-nya. Banyak yang melakukan transgender, terus penyimpangan seksual dan segala macamnya itu. Itu kalau kita mengidolakan itu kan tidak sesuai dengan syariat agama Islam kita. Bagaimana menurut Saudari Widya cara dan solusi kita supaya kita mengidolakannya itu kita tidak ikut? Soalnya kan yang namanya idola kan udah pasti kita bakalan mengikuti perkembangan mereka. Terus kita bakalan, pikiran kita otomatis bakalan tersetting untuk terkait kehidupan mereka itu bagaimana dan akan terpengaruh gitu loh. Jadi gimana upaya kita supaya kita tuh dapat memilah mana sih yang harus kita ambil, sisi yang kita ambil dan sisi yang tidak kita ambil gitu. Sedangkan sudah kita ketahui mereka aja non muslim yang kita idolakan. Terus apalagi yang sampai penyimpangan seksualnya dan emang yang sangat berbeda dengan diri kita sendiri sebagai muslim. Mungkin ada. Menurut saya kan karena pemikiran orang berbeda-beda. Kan untuk seorang muslim karena mereka mungkin sudah dewasa, jadi mereka bisa memilah hal tersebut, baiknya yang mana, buruknya yang mana. Jadi menurut saya sih itu tergantung mereka sendiri. Misalnya tidak ada yang mengontrol diri mereka untuk dia harus mengikuti apa yang tidak atau bagaimana, itu tergantung mereka karena mereka itu sudah dewasa, karena mereka itu juga sudah memiliki jalan mereka masing-masing. Menurut saya gitu. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Silakan. Oke, mungkin saya bisa menangani ya. Kalau dari menurut saya pribadi, kan kita sebagai saudara muslim itu harus saling mengingatkan. Tapi ada aja beberapa dari saudara muslim kita yang terkhususnya yang emang mengidolakan artis-artis luar negeri yang emang berbeda dengan syariat agama kita. Ketika kita ingin menegur mereka, ingin memberikan tahukan mereka untuk tidak mengikuti model-model yang telah dilakukan dan diberikan oleh idola mereka, kita pasti dibilang sok alim dan segala macam ya kan. Mungkin teman-teman pernah yang mengalami kayak ingin menegur tapi kayak ada rasa takut dibilangnya ih sok alimnya gitu. Banyak kan seperti itu. Terus juga mungkin terkait untuk zina pikiran, zina mata ketika kita melihat idol kita, itu mungkin emang tidak bisa dihindari ya. Soalnya kalau emang udah melihat dan membayangkan, apalagi yang lawan jenis udah salah kan. Jadi di sini mungkin kita bisa gimana kita rubah mindset kita, dimana kita itu mengambil sisi positifnya saja. Misalnya kan contohnya yang terkenal sekarang tuh BTS misalnya. Misalnya BTS tadi kan banyak para army nih yang mereka itu army muslim khususnya, mereka itu mengambil sisi baik dan sisi positif dari idola mereka. Mereka itu mengambil dari sisi-sisi langkah mereka, di mana mereka itu menjadikan mereka itu untuk memotivasi diri mereka untuk maju dan berkembang. Banyak yang kita lihat seperti Namjoon misalnya. Banyak kita dari sosok Namjoon tersebut kita bakal termotivasi untuk rajin membaca buku dan gimana merubah diri kita menjadi lebih baik lagi
supaya bisa menjadi orang yang sukses. Dari situ kita juga bisa membuat diri kita itu termotivasi dari mereka dengan jejak-jejak mereka yang tidak kenal yang namanya putus asa dan pantang menyerah. Itu bisa kita ambil. Terus di sisi lainnya juga mungkin secara psikologisnya kan, dengan kita menjadikan mereka itu sebagai media, selain dari media memotivasi juga misalnya dari lagu-lagu mereka, karya-karya mereka, itu sebagai hiburan kita. Karena kalau kita terhibur, otomatis kita juga bakalan lebih mudah untuk menerima pembelajaran dan segala macamnya. Mungkin itu saja. Dan teman-teman mungkin ada tambahan? Siapa namanya? Ya, jadi masing-masing individu ya. Itu soalnya orang-orang itu masing-masing memiliki prospek pikiran yang berbeda-beda. Saling mengingatkan aja sesama muslim. Tapi kalau emang udah diingatkan dan mereka tidak mau, ya gimana lagi kan? Yang pasti kita sudah menjalani kesesatan. Oke, selanjutnya dari kelompok kontra siapa? Menurut saya setuju karena ketika para muslim menyukai K-pop, mereka akan lupa dengan larangan yang ada dalam agama Islam. Contohnya seperti ketika mereka sedang menonton drama Korea, mereka rela meluangkan waktu berjam-jam sampai lupa dengan kewajiban mereka terhadap Islam, Ibadahnya. ya, ibadahnya. Contohnya seperti lalai dalam waktu sholat, kan mereka Saking asik menonton sampai pemandang azannya tidak mereka dengar. Terus mengidolakan budaya luar negeri atau hiburan luar negeri itu boleh asalkan kita bisa mematuhi batas dan tidak menganggapnya terlalu penting daripada yang lain. Itu bisa jadi kamu akan terdorong untuk mengikutinya terus menerus, mulai dari gaya hidup, drama, dan lain-lain. Sebelum lebih dalam kamu mengidolakan K-pop, sebaiknya ketahui terlebih dahulu hukum menyukai K-pop dalam Islam. Mengapa demikian? Ingatlah bahwa setiap hal yang dikerjakan selama di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi sebelum kamu terjerumus ke jalan yang salah, pelajari dulu ilmunya. Seperti hadis yang tertulis pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman atau dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal batinnya tetap tenang dalam beriman atau dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Oke, terima kasih kepada kelompok kontra. Mungkin ada tanggapan dari kelompok pro? Baik. Oke, baik. Mungkin diskusi kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sekali lagi terima kasih kepada teman-temannya yang telah meluangkan waktu dan meluangkan ide-idenya dalam diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin sekian dari saya. Salah katanya saya mohon maaf. Baik, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.